Para sahabat yang terkasih, salam jumpa kembali. Semoga Anda sekalian dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan yang senantiasa mencintai kita tanpa batas. Tanpa terasa, kita sudah ada di minggu ketiga masa Adventus. Pertanda bahwa Natal sudah ada di depan mata kita. Natal sudah dekat. Dia yang kita nantikan, yang kita rindukan akan segera tiba sebentar lagi. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah hati kita untuk menyambut kelahirannya? Sudah layakkah hati kita untuk menjadi palungan tempat pembaringan Sang Immanuel, bayi Natal? Nah, begitu spesialnya atau istimewanya hari Natal, hari kelahiran Sang Penyelamat, Yesus Kristus Immanuel, maka Gereja Katolik memberikan kita kesempatan yang cukup panjang untuk mempersiapkan diri 4 pekan berturut-turut. Bagi kita umat Katolik, dibutuhkan persiapan yang khusus, persiapan yang istimewa yang kita kenal dengan masa Adventus. Nah, sebagian orang mungkin menganggap atau mengidentikan Natal dengan pohon Natal, pernak-pernik Natal, baju Natal, sepatu Natal, dan hal-hal yang lain. Tetapi bagi kita orang Katolik, Natal ada yang lebih spesial, ada yang lebih istimewa yang harus kita siapkan, yaitu hati kita, batin kita. Karena di sanalah Tuhan mau datang, Dia mau lahir dan tinggal bersama kita. Itulah mengapa ada Advent, itulah mengapa ada 4 pekan berturut-turut kita mempersiapkan diri. Itulah juga mengapa ada lingkaran lilin Advent yang kita kenal dengan Corona Advent. Dan masa Advent ini diisi dengan laku pertobatan untuk benar-benar membuat hati kita siap, hati kita layak dan pantas untuk menyambut kehadiran tamu spesial, tamu istimewa kita di hari Natal nanti. Nah, di balik semua persiapan itu, ada sebuah kebiasaan kuno yang kalau kesan pribadi saya itu kurang populer atau masih belum dikenal di kalangan umat beriman. Setelah masuk biara, setelah hidup di dalam biara, saya juga baru mengenal bahwa ada kebiasaan itu, dan tentu sampai dengan saat ini masih terus kami lakukan bersama teman-teman di biara, dan juga saya yakin di berbagai macam komunitas biara, baik laki-laki maupun perempuan, kebiasaan ini terus dilakukan setiap kali menjelang perayaan Natal. Tetapi di kalangan umat sendiri saya cukup yakin kebiasaan ini kurang populer, atau mungkin ada yang belum mengenal apa sih sebetulnya kebiasaan itu. Kebiasaan yang saya maksudkan di sini adalah antifon 7O, atau yang sering dikenal dengan novena 7O, novena O Eurocras. Apa artinya? Kok 7O? Apa hubungannya dengan Advent dan persiapan-persiapan kita menyongsong kelahiran Yesus? Apa makna 7O dalam kaitan dengan pesta Natal ini? Anda mau tahu jawabannya? Silakan simak terus video ini. Gereja Katolik mengharuskan atau mewajibkan para imam, semua imam tanpa terkecuali, untuk berdoa liturgi harian, atau yang sering dikenal dengan sebutan brevir atau ibadat harian. Nah, walaupun doa ini diperuntukkan atau diwajibkan untuk para imam, namun tidak ada salahnya juga, bahkan dianjurkan supaya kaum awam juga bisa mendoakannya. Dan dengan demikian, alangkah baiknya kalau tanggal 17 sampai dengan 23 Desember setiap sore hari diadakan doa bersama di gereja. Tentu tidak berlaku untuk situasi pandemi saat ini, di mana kita belum dibolehkan untuk berkumpul bersama di gereja. Tetapi kalau tidak dalam situasi pandemi seperti ini, maka tanggal 17 sampai dengan 23 Desember sore hari kita mengisinya dengan doa bersama-sama di gereja. Doa ini begitu indah dan mendalam sehingga ketika berdoa maka seseorang sedang berdoa bersama dengan Bunda Gereja berdasarkan firman Tuhan hari itu, dan pada saat yang sama kita berdoa bersama-sama dengan Santo Santa yang dirayakan dalam liturgi gereja. Nah, dalam masa Advent, 7 hari sebelum hari raya Natal tanggal 25 Desember, terhitung dari tanggal 17 Desember, didoakan 7 antifon
atau yang dikenal dengan 7O, Novena O Erocras. Didoakan antifon berikut ini. Yang pertama, O Sapientia, artinya O kebijaksanaan, O Adonai, O Tuhan, O Radix Jese, O pangkal Isai. Radix pangkal atau akar. O Clavis David, O kunci Daud, O Oriens, O bintang fajar, O Rex Gentium, O raja bangsa-bangsa, O Emmanuel, O Immanuel, O Tuhan beserta kita. Nah, kalau kita mengambil inisial dari doa-doa tersebut dengan sebutan yang paling terakhir, maka akan membentuk suatu kalimat yang indah, yaitu Erocras. Ditambah dengan seruan O di depan menjadi O Erocras, yang artinya besok aku akan datang. Sekali lagi, besok aku akan datang. O Erocras. Jadi masa penantian atau masa Adventus ini harus dibarengi dengan pengharapan akan kedatangan Sang Immanuel, Sang Allah beserta kita. Antifon ini menggambarkan sebuah kerinduan yang sangat mendalam dari umat beriman akan datangnya Sang Mesias. Dia yang merupakan sabda Allah, Sang kebijaksanaan, O Sapientia, O kebijaksanaan, yang akan mengajarkan manusia segala jalan Allah dengan cara Sang Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara manusia. Yohanes bab 1 ayat 1. Pada mulanya adalah Sabda. Nah, bagaimana janji itu dipenuhi? Hal ini dipenuhi secara bertahap dengan menggambarkan beberapa karakter. Kalau dulu Allah menyatakan dirinya, Allah menyatakan hukum-hukumnya dalam 2 loh batu, maka nanti dia akan menyatakannya lewat seorang pribadi, O Adonai. Nah, pribadi ini akan datang atau muncul atau lahir dari keturunan Daud, O Radix Jese, yang menggambarkan inkarnasi. Semua raja akan bertekuk lutut di hadapannya. Dia mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, yang disebut dengan O kunci Daud, yang digambarkan sebagai kunci Daud, O Clavis David, di mana dia mengangkat manusia dari keterpurukan karena dosa. Dia akan memberikan terang, O Oriens, kepada bangsa-bangsa, dan terang ini akan menyinari atau menerangi semua bangsa, baik yang Yahudi maupun yang non-Yahudi. Dan dia sendiri akan menjadi raja bagi bangsa-bangsa, O Rex Gentium. Dia akan datang kepada manusia dan akan menyertai manusia, O Emmanuel, O Allah beserta kita. Nah, itulah harapan seluruh umat manusia akan datangnya Mesias, datangnya Sang Penyelamat. Dan dari rangkaian antifon atau seruan kita ini, maka seolah-olah Yesus menjawab kerinduan itu dengan mengatakan, O Erocras, besok aku akan datang. Iya, besok. Tidak ditunda-tunda lagi, besok ini aku akan datang. Nah, mari kita melihat satu persatu seperti apa doa, seperti apa dasar biblis dari ketujuh seruan atau ketujuh antifon ini. Yang pertama, tanggal 17 Desember, kita merenungkan tema O Sapientia atau O kebijaksanaan. Rumusan doanya seperti ini. O kebijaksanaan yang mengalir dari sabda yang maha tinggi, menggapai dari ujung ke ujung dengan penuh kuasa dan dengan gembira memberikan segala sesuatu, datang dan ajarilah kami jalan kebijaksanaan. Dasar biblisnya adalah dalam kitab Yesaya bab 11 ayat 2 sampai dengan ayat 3.
Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Yesaya bab 11 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Selanjutnya Yesaya bab 28 ayat 29. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam, Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Nah, selanjutnya tanggal 18 Desember kita merenungkan tema O Adonai, O Tuhan. Doanya demikian. O Tuhan dan penguasa dari bangsa Israel, yang telah menampakkan diri kepada Musa dari dalam semak terbakar dan telah memberikan kepadanya hukum di Sinai, datang dan bebaskanlah kami dengan rengkuhan lengan-Mu. Dasar biblisnya kita temukan dalam kitab Yesaya bab 11 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi Ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya Ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran, dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Yesaya bab 11 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Yang kedua, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Yesaya bab 33 ayat 22. Selanjutnya tanggal 19 Desember kita merenungkan tema O Radix Yese, O Pangkal Isai. Doanya demikian. O pangkal Isai yang berdiri sebagai tanda bagi orang-orang yang di hadapannya seluruh raja tidak dapat membuka mulut mereka, yang kepadanya seluruh bangsa harus berdoa, datang dan bebaskanlah kami, janganlah menunda lagi. Dasar biblisnya, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Dalam Yesaya bab 11 ayat 1. Yang kedua, maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Yesaya bab 11 ayat 10. Nah, tanggal 20 Desember kita merenungkan tema O Klavis David, O Kunci Daud. Doanya demikian. O kunci Daud dan tongkat dari bangsa Israel, yang mana apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Datang dan pimpinlah tawanan dari rumah penjara, dan dia yang duduk dalam kegelapan dan bayang-bayang maut. Dasar biblisnya yang pertama, aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Kitab Yesaya bab 22 ayat 22. Yang kedua, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Yesaya bab 9 ayat 7. Yang ketiga, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang tunduk dalam gelap dari rumah penjara. Yesaya bab 42 ayat 7. Selanjutnya tanggal 21 Desember kita merenungkan tema O Oriens. Doanya demikian.
O fajar timur, cahaya kemegahan abadi, dan matahari keadilan datang, dan terangilah mereka yang duduk dalam kegelapan dan bayang-bayang maut. Dasar biblisnya, pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesaya bab 9 ayat 1. Yang kedua, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesaya bab 60 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Yang ketiga, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Maleakhi bab 4 ayat 2. Yang berikut tanggal 22 Desember kita renungkan O Rex Gentium, O Raja segala bangsa. Doanya, O Raja segala bangsa dan yang dirindukan, batu penjuru yang membuat bangsa Yahudi dan non-Yahudi menjadi satu, datang dan selamatkanlah manusia yang telah Engkau ciptakan dari debu tanah. Dasar biblisnya, pertama, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya bab 9 ayat 6. Yang kedua, ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Yesaya bab 2 ayat 4. Yang ketiga, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Yesaya bab 28 ayat 16. Yang terakhir tanggal 23 Desember kita merenungkan tema O Immanuel. O Immanuel, O Allah beserta kita. Doanya demikian. Oh Immanuel, Raja dan Pemberi hukum kami, harapan dari semua bangsa dan keselamatan mereka. Datang dan selamatkanlah kami, oh Tuhan Allah kami. Dasar biblisnya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya bab 7 ayat 14. Nah, para sahabatku yang terkasih, itulah antifon O atau 7O, novena menyongsong kelahiran Tuhan Yesus. Jadi kita sudah tahu bahwa ternyata ada novena, ada doa antifon 7O yang mungkin selama ini kita belum tahu atau belum begitu mendalami. Maka mari kita mempersiapkan secara pribadi, secara keluarga di rumah untuk betul-betul membantu kita mempersiapkan diri kita menyambut kelahiran tamu spesial, tamu agung kita di hari Natal nanti. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati.